anaknya dihina oleh salah satu akun media sosial. Ini yang namanya penjajahan modern. Masyarakat Bali, sadarlah. Hai Sobat Negeriku, akhirnya kita jumpa lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali lagi bersama gue Anam. Gue akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Berita-berita itu diantaranya ada dari terkait P3K, hukum Bapak Jokowi, pariwisata, hingga soal artis. Yaitu kita simak aja langsung ya. Kita mulai reactionjpn.com pekan ini dari berita urutan kelima. Berita itu berjudul KPK pastikan pengusutan fasilitas jet pribadi Kaisang Bobi jalan terus. Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut sebagai KPK, yakni Bapak Nawawi Pomolango, memastikan pengusutan penggunaan jet pribadi oleh keluarga Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution akan terus berlanjut. Let's go. KPK sudah mengalihkan perkara itu dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Menurutnya, pengalihan penanganan kasus itu hanya urusan bisnis. Kami terus melakukan itu, memindahkannya kepada direktorat lain yang memang memiliki standar operasional prosedur dalam penanganan ini, ujar Nawawi. Berita terkait jet pribadi yang menarik nama anak dari Bapak Jokowi, yaitu Kaisang dan juga menantunya Bobi Nasution, turut mengundang komentar dari para sobat negeriku dan para netizen. Komentar-komentar itu salah satunya datang dari akun bernama Jeffrey Hari dengan komentar, beneran diusut gak nih KPK? Jangan-jangan nanti setelah ganti presiden malah lupa. Kami masyarakat menunggu komitmen KPK jika benar mau mengusut kekayaan keluarga pejabat. Komentar kedua datang dari akun bernama Haikal Iwan yang mengatakan jangan cuma Kaisang dan Bobi, sekalian semua keluarganya. Sepertinya gratifikasi sudah hal wajar bagi keluarga pejabat. Nggak ada takut-takutnya. Sudah begitu masih rakus saja. Mari kita kawal kasus ini untuk terbuka selebar-lebarnya apakah benar keluarga dari Bapak Jokowi menerima gratifikasi. Nah, untuk berita keempat datang dari dunia entertainment, yaitu berita perihal Mas Ruben Onsu yang berjudul Ruben Onsu sudah bukan kecewa lagi tetapi marah. Presenter Ruben Onsu mengatakan dirinya akan lapor polisi setelah anaknya dihina oleh salah satu akun media sosial. Dia merasa harus melindungi buah hati dari komentar dan fitnah yang ditulis pelaku. Saya berhak melakukan apapun untuk membela anak saya, ujar Ruben Onsu. Menurut suami Sarwenda itu, hinaan yang diungkapkan pelaku sudah sangat keterlaluan. Ruben Onsu bahkan murka saat membaca komentar dan fitnah yang ditulis oleh akun di salah satu akun TikTok. Please no, no. Berita terkait Mas Ruben Onsu yang melaporkan dugaan penghinaan oleh salah satu entahlah ya, mungkin netizen yang kurang bertanggung jawab ini mendapat komentar serius dari akun bernama Orlando Putra. Gue kalau jadi Ruben Onsu ya bakal ngamuk kalau anak gue dihina. Netizen Indonesia tuh suka kurang kerjaan, merasa paling tahu hidup orang lain. Dilaporin aja biar jerah. Komentar kedua datang dari akun bernama Jenny aja. Laporin aja. Orang-orang iri biasanya yang buat komen nyakitin. Giliran dilaporin nangis-nangis. Minta maaf, hilaf. Tapi di rumah tangan enteng banget hina-hina orang lain. Terkait berita ini gue setuju dengan komentar dari Orlando Putra, yang mana kita wajib menjaga anak kita dari, ya ini semacam mirip-mirip pembulian sih sebenarnya. Stop seperti itu ya, jangan dicontoh.
Masih di reactionjpn.com, mari kita lanjut di berita ketiga. Berita itu terkait Bapak Jokowi yang sebentar lagi akan purna tugas. Beritanya berjudul, Kekayaan Jokowi dari Wali Kota hingga Presiden Republik Indonesia versi LHKPN, hitung sendiri kenaikannya. Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo bakal mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Bersamaan dilantiknya Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Jokowi, sapaan akrab Bapak Joko Widodo yang dikenal sebagai pengusaha mebel alias tukang kayu, mengawali karir di pemerintahan dengan menjadi Wali Kota Surakarta yang menjabat pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Setelah itu, suami Iriana tersebut maju pada Pilkada DKI dan terpilih menjadi gubernur dengan masa menjabat mulai 15 Oktober 2012 sampai 16 Oktober 2014 atau sekitar 2 tahun saja, dan kemudian ya seperti kita tahu, beliau langsung menjadi Presiden Indonesia. Berita terkait kekayaan Bapak Joko Widodo ini mengundang komentar dari Sobat Negeriku. Salah satunya datang dari akun bernama Saifullah Jani. Wajarlah tambah kaya, kan dia presiden. Duitnya banyak. Mungkin. Tapi itu yang tercatat di LHKPN ya. Gimana, ada yang tercatat enggak ya? Komentar lain datang dari akun bernama Ferianto44 yang mengomentari dengan kalimat, ketika rakyat makin miskin, melarat, banyak pengangguran dan presidennya makin kaya. Rakyat ada yang rebutan sembako, kelaparan. Di Papua banyak orang kelaparan. Sementara presiden dan keluarganya makin kaya raya. Bagus. Berita kedua datang dari dunia pariwisata. Ya, seperti kita tahu, andalan kita pasti Bali. Berita itu berjudul, Di balik gelombang pembangunan masif di Bali, villa-villa instagramable, resort mewah, dan proyek pariwisata besar yang melayani generasi baru kedatangan orang asing. Pantai ini dinobatkan sebagai pantai terindah di dunia. Tetapi sebagian besar dari ribuan wisatawan yang datang setiap hari tidak pernah menginjakan kaki di sana. Sebagian besar pengunjung sudah puas hanya dengan mengambil swafoto pemandangan puncak tebing yang menjulang tinggi dikelilingi air biru murni di bawahnya untuk konten-konten Instagram. Terkait berita pembangunan yang masif di Pulau Dewata, ini mendapat komentar yang lumayan serius dari para Sobat Negeriku. Salah satunya datang dari akun bernama Lorita Angel yang mengatakan, lama-lama Bali bukan lagi yang menarik karena alam. Isinya hotel dan beach club. Lama-lama budaya dan keindahan alam di Bali tinggal kenangan. Komentar lain juga datang dari akun bernama Irwadiansyah 98 yang mengatakan, akibat warga Bali yang memuja turis luar, sekarang tanah dan bangunan mereka malah dijual ke warga negara asing. Lihatlah banyak bule yang punya usaha di sana. Ini yang namanya penjajahan modern. Masyarakat Bali, sadarlah. Gue setuju dengan komentar dari akun bernama Lorita Angel yang mengatakan, ya terlalu cepat ya pembangunan di Bali dan terkesan mengesampingkan keindahan alam yang ada hingga terjadinya pembangunan yang berlebihan. Ya semoga saja masih bisa kita kontrol. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler pada pekan ini ya. Berita itu terkait siapa lagi kalau bukan P3K. Yuk kita simak. Pendaftaran P3K 2024. Seluruh honorer diangkat, gaji paruh waktu belum jelas. PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja mengimbau seluruh honorer yang jumlahnya mencapai 1,7 juta orang agar ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Seluruh honorer yang memenuhi syarat dan ikut pendaftaran P3K 2024
dipastikan diangkat menjadi P3K. Sebagian jadi P3K paruh waktu. Adapun syarat honorer agar bisa ikut mendaftar seleksi, yakni dengan syarat masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk secara database BKN maupun yang tercecer atau tidak masuk database BKN. Kabar berita terkait honorer ini mendapat komentar dari akun Wahyu Budianto dengan komentar, "Semoga para honorer mendapat keadilan dan kesejahteraan dengan status baru. Mohon pemerintah tidak main-main soal P3K ini. Banyak orang bergantung pada P3K." Komentar lain juga datang dari akun bernama Elasita yang mengomentari, "Tolong pastikan gaji untuk P3K sesuai dengan kerja mereka. Jangan lagi beri janji-janji palsu dan tunggakan gaji, serta berilah gaji yang sepadan. Eling, rakyat sudah banyak yang menderita." Komentar gue, semoga para honorer benar-benar mendapatkan keadilan, dan untuk para honorer segera mendaftar, jangan sampai ketinggalan ya. Untuk kalian tetap semangat. Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjp.com pekan ini. Untuk kalian para netizen, khususnya sobat negeriku, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe akun jpn.com khususnya YouTube. Download juga loh aplikasi kita di Play Store maupun App Store. Gue Anam beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.